Materi pembelajaran PAI dalam tinjauan hadis. Bagaimana kita menyusun materi pendidikan agama Islam agar bukan hanya menjadi pelajaran kognitif, tetapi juga sarana pembentukan akhlak dan peradaban? Jawabannya ada dalam fondasi utama PAI, hadis Nabi Muhammad. Hadis bukan hanya menjadi sumber hukum, tetapi juga pedoman dalam menyusun materi, strategi, dan tujuan pendidikan yang seimbang antara iman, ilmu, dan amal. Dalam konteks pembelajaran PAI, materi ajar dibagi menjadi beberapa domain utama: akidah, ibadah, akhlak, Al-Quran, hadis, serta sejarah dan kebudayaan Islam. Setiap domain ini sesungguhnya memiliki pijakan kuat dalam hadis. Misalnya, dalam materi akidah, terdapat hadis Jibril yang mengajarkan tentang iman, Islam, dan ihsan. Ini menjadi fondasi 3 dimensi penting dalam PAI: keyakinan, praktik ibadah, dan spiritualitas. Materi ibadah juga sangat kental dengan tuntunan hadis. Dari sholat, puasa, zakat, hingga haji, seluruh praktik ibadah bersumber langsung dari sunnah Rasulullah. Bahkan cara berwudu, membaca Al-Fatihah, atau mengangkat tangan saat takbir, semuanya bersumber dari riwayat sahih. Hadis menjadi pemandu utama agar ibadah tidak hanya benar secara teknis, tetapi juga benar dalam niat dan keikhlasan. Dalam aspek akhlak, hadis-hadis Nabi adalah cermin kepribadian teladan. Sabda beliau, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya," menjadi semangat utama dalam membentuk karakter peserta didik. Pendidikan Islam tidak hanya membentuk kecerdasan logika, tetapi lebih dalam, membentuk kepekaan hati dan kehalusan budi. Oleh karena itu, materi PAI yang bersumber dari hadis tidak boleh hanya diajarkan secara teoritis, melainkan harus diteladankan. Sementara itu, materi Al-Quran, hadis dalam kurikulum PAI memiliki posisi strategis. Selain mengajarkan hafalan dan pemahaman teks, ia juga harus diarahkan pada penghayatan makna. Hadis mengajarkan pentingnya membaca Al-Quran, mengamalkannya, dan menjadikannya petunjuk hidup. Begitu juga dengan pelajaran sejarah Islam yang berisi kisah Nabi dan para sahabat, semua mengandung nilai-nilai pendidikan moral, perjuangan, dan spiritualitas yang tinggi. Maka dari itu, menyusun materi PAI dengan merujuk pada hadis berarti menghadirkan pendidikan Islam yang holistik, menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia. Ia tidak hanya menjawab kebutuhan kognitif, tetapi juga membina afeksi dan psikomotorik. Pendidikan menjadi ruang bertumbuhnya iman, akal, dan adab. Disinilah pentingnya pendidik memahami hadis secara komprehensif, bukan hanya sebagai bahan pelajaran, tetapi sebagai sumber nilai yang menghidupkan pembelajaran. Karena sejatinya, setiap sabda Nabi adalah pelita yang menerangi jalan kita menuju kebaikan dan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas pikirannya, tapi juga mulia akhlaknya.